Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita walaupun dengan cara daring kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran, bisa menuntut ilmu pengetahuan walaupun dengan cara apapun. Ya mungkin bisa saja ya seperti ini nih nanti akan lama, ya semoga saja tidak, ya semoga saja nanti cepat-cepat selesai pandeminya, kita dapat terus tatap muka. Semuanya sehat nggih? Sehat semuanya anak-anak? Dihidupkan saja mic-nya, enggak apa-apa. Iya, sehat. Biar ada komunikasi nggih. Hidupkan mawon mic-e. Ya alhamdulillah, berarti kan sehat kabeh nek ngomong iki. Sehat, Pak. Enggak apa-apa rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarganya juga sehat semua nggih. Bapak ibunya, kakak adiknya di rumah sehat semuanya nggih. Pada masa-masa sekarang ini anak-anak ya kita harus tetap berhati-hati nggih. Soalnya masih ada virusnya ya. Ini masih pandemi. Makanya kita tetap harus hati-hati. Terutama jangan lupa ya, kalau kumpul-kumpul orang banyak diusahakan ya. Kadang-kadang kita memang kadang-kadang malu ya pakai masker sendiri, yang lain nggak pakai masker gitu ya. Tapi ya untuk kesehatan kita sendiri ya. Kemudian juga kalau ya habis pegang apa mau makan apa ya, itu cuci tangan dulu nggih. Cuci tangan dulu ya. Yang bersih ya. Biar kita terjaga dari berbagai macam virus dan juga bakteri, itu juga demi kesehatan. Ya, itu juga ajaran Islam, kita hidup bersih ya. Itu jangan lupa. Anak-anak, pada pelajaran kali ini saya hanya mengulang nanti ya beberapa pelajaran yang telah lalu ya. Ini kita akan saya ulang karena ini mumpung pertemuan, makanya kita manfaatkan betul nggih. Nah, sudah kelihatan anak-anak ya. Ini tentang Islam di Nusantara, ini bab yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu nggih. Ya. Mulai dari kondisi masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam ya. Ini juga sudah kita pelajari, baik kondisi ekonomi, budaya, agama, politik, suku, kemudian proses islamisasinya ya, atau saluran-saluran, cara-cara Islam disebarkannya ke Indonesia itu dengan cara apa saja: perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik ya. Kemudian nanti ya kita pelajari mungkin pada pertemuan yang akan datang ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada namanya teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina ya. Ini tentang kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, yang plural. Apa maksudnya plural atau majemuk itu? Mic-nya dihidupkan.
Ayo, apa jawabannya? Apa plural atau majemuk atau heterogen itu? Bermacam-macam. Betul. Bermacam-macam, Pak. Apanya yang bermacam-macam? Bermacam-macam. Macam-macam. Nggih, niki seni budaya ya kan, bahasa termasuk agama kan juga bermacam-macam ya kan. Di Indonesia itu memang bangsa yang heterogen, bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, makanya ya harus bersatu karena keanekaragaman itu ya kan. Kalau tidak bersatu ya akan terjadilah konflik, harus saling menghargai dan lain sebagainya. Konflik. Apa konflik itu? Kemudian Permasalahan. kondisi agama. Sudah ya, kemarin juga sudah kita pelajari kondisi agamanya. Kondisi agamanya sebelum kedatangan Islam, bangsa Indonesia sudah ada beberapa agama, yaitu ada agama apa? Hindu, ada agama Buddha. Ya. Nah, ini ya, agama Hindu, ada agama Buddha. Ya, karena memang ya lahirnya agama Hindu dan Buddha itu sudah lebih dulu daripada agama Islam. Ya, agama Hindu Buddha itu Hindu sudah lahir tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, sebelum Nabi Isa lahir itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Agama Buddha 500 tahun sebelum Masehi. Ya, dua agama ini sudah ada sebelum datangnya Islam di Indonesia. Ya. Lah, kemudian ya, ada yang bertanya tentang agama ini anak-anak? Ada yang mungkin bertanya? Ayo, silakan. Sebelum kita lanjut, nggak usah malu-malu. Pak. Nah, buatan enten. Ya, Animisme niku napa, Pak? Napa? Animisme. Animisme. Ya, animisme. Yang lain bisa menjawab. Yang lain. Yang tanya tadi siapa yang tanya? Kak iso, Pak. Non? Tidak mau, Pak. Iso, mosok gak iso. Iso. Ayo, siapa yang mau jawab? Apa animisme itu? Dari temannya tadi. Siapa yang bertanya tadi? Salwa. Bulan. Salwa, Pak. Elva, nggih. Salwa, Pak. Oh, Salwa. Salwa. Nggih, Salwa. Sing takon di biji. Ya. Sing jawab ya tambah biji. Iya, Salwa di mau Salwa Salsabila ya wis. Sing jawab ayo, apa animisme? Tidak mempunyai agama. Nyon? Tidak mempunyai agama animisme. Tidak mempunyai agama. Siapa sing jawab iki? Gak apa-apa masih keliru nanti di tepakno nggih. Azaza Fitri. Azaza Fitri. Yang lain yang mau menjawab yang lain, mungkin punya jawaban yang lain. Dinamisme, Pak. Ya terserah, bu dinamisme, bu animisme terserah. Napa? Tadi ada betulnya jawaban. Adalah kepercayaan pada benda-benda, Pak. Yang mana? Yang dinamisme ya. Dinamisme kepercayaan bahwa benda-benda mempunyai kekuatan. Dinamis. Ya, dinamis mempunyai kekuatan. Ya, benda-benda mati. Ya, kelihatannya seperti benda mati, tapi dianggap mempunyai kekuatan. Koyok ake. Sampeyan ro ake nggih? Tahu? Ya, keris. Ya. Patung. Kan benda mati. Tapi dipercaya, wah ning nganggo. Patung, Pak. Nggih, nek nganggo ake iki siji maneh siji nggih, sing patung beda nggih. Nek ake ya nganggo ake iso ning
anu kok laris dagangan ini nggak iki lah. Itu berarti dinamisme kepercayaan bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan, ya kekuatan magis, ya. Ya. Kemudian yang animisme, ada yang jawab animisme. Selain tadi Azza Safitri, mau siapa sih yang mau dinamisme mau? Animisme. Dinamisme mau siapa sih jawab nggih? Salwa, Pak. Salwa. Loh, Salwa, Pak. Loh, sing takon Salwa, sing jawab Salwa. Salwa. Nah, sing jawab dinamis. Sing takon Erika, Pak. Animisme mboten semerap. Sing takon beten sumur. Sing dinamisme mau saya takon Erika, Pak. Erika. Oh, Erika ta. Erika Novianti nggih. Nggih. Panjenengan rekak pati. Anu rek ketene nang kene iki. Pun. Nggih, Pak. Sakniki sing animisme. Sinten sing ajeng jawab? Animisme. Animisme adalah kepercayaan pada roh atau makhluk halus. Ya. Boleh. Kepercayaan bahwa benda-benda itu dianggap mempunyai roh, mempunyai anim, mempunyai jiwa. Ya, termasuk mau patung, nggih. Termasuk ono gunung utawa watu gede. Ya. Watu ono watu, mbok watu gajah, mbok watu hitam, watu bajul, mbok watu ojo rono, engko ndak ketempelan lho ya kan. Terus nih ya, kemudian kadang diberi sesaji ya kan, diberi sesaji dikai menyan, diobongi menyan, dikai kembang, dikai gedang. Nah, padahal kan benda mati itu batu ya kan. Lah itu namanya animisme, kepercayaan bahwa benda-benda itu mempunyai jiwa, mempunyai roh yang dianggap bisa mengendalikan sesuatu, ya, yang bau rekso kan gitu ya. Nih kepercayaan wong Jawa. Itu namanya animisme. Lah animisme maupun dinamisme ini adalah istilah dari orientalis, ya. Orientalis tadi kan sebetulnya itu ada yang menyebutkan itu namanya kepercayaan kapitaya. Iku mau sing jawab animisme mau sinten nggih? Animisme yang jawab siapa tadi? Siapa mau sing jawab rek? Animisme mau rek? Sapa, Rek? Nanti kalau jawab atau bertanya disebutkan namanya saja dulu biar saya catat. Ini ada ono bijine dewe-dewe. Yang bertanya juga dibiji, yang menjawab juga dibiji. Walaupun jawabannya belum pas, nanti tetap dinilai ya. Siapa yang menjawab tadi tentang animisme? Dwi, Pak. Dwi Maulidiatus Solihah. Dwi Maulidiatus Solihah. Terus kemudian ini kan disebutkan bahwa kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja kepada Sang Hyang Taya. Sedangkan para orientalis menyebutnya kapitaya ini sebagai animisme, dinamisme. Anak-anak tahu orientalis? Apa orientalis itu? Buatan. Gak tahu kerungu? Buatan. Coba di Google, ayo dicari di Google, cari sendiri, coba. Apa, Pak? Non? Apa, Pak? Orientalis sampeanan. Orientalis. Berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Oke. Orientalis niku adalah orangnya, berarti orang barat yang mempercayai animisme dan dinamisme, Pak. Mboten. Orang-orang barat yang menyelidiki masalah-masalah ketimuran, ya, masalah-masalah Jadi orang barat itu kan orang Eropa, orang Amerika, ya kan? Ya, yang menyelidiki masalah-masalah dunia timur termasuk masalah
agama-agama kan dari wilayah timur, atau tentang apa namanya, napa niku, tentang budaya di daerah Asia atau Afrika. Ini namanya orang barat yang menyelidiki masalah-masalah ketimuran, disebut orientalis. Oke. Orientalis. Disebut orientalis. Ya. Jadi orang barat yang menyelidiki masalah-masalah ketimuran. Pun kita lanjutkan, kita lanjutkan lagi, yaitu tentang kondisi perekonomian. Ya, rata-rata bangsa Indonesia bercocok tanam atau bertani, makanya disebut masyarakat agraris. Ya, jadi negara, di mana negara itu masyarakatnya banyak yang bercocok tanam, bertani, berkebun, maka disebut masyarakatnya agraris. Ini. Nah, penghasilan dari cocok tanam atau pertanian itu adalah rempah-rempah ini, sehingga terkenal bangsa Indonesia hasil rempah-rempahnya sampai ke Eropa, sehingga kemudian orang-orang Eropa ya banyak yang mencari rempah-rempah ke Indonesia, makanya juga dikenal. Selain memang jalur perdagangan ya secara geografis, ini ya di Indonesia juga terkenal rempah-rempahnya. Ada yang bertanya masalah ekonomi? Kita lanjut kalau nggak ada nih. Kemudian masalah kondisi politik. Ya. Di Indonesia sebelum kedatangan Islam ada 2 kerajaan besar. Apa kerajaan besar apa? Sriwijaya, Majapahit. Sriwijaya dan Majapahit. Di mana kerajaan Sriwijaya itu Majapahit, Pak. Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya nanti. Sriwijaya dan Majapahit. Iya, betul. Palembang. Siapa sih jawab mau? Palembang tak, Pak? Ya, betul. Siapa yang jawab Palembang? Salwa, Pak. Salwa Salsabila, ya. Ya, betul, di Palembang, di Pulau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ya. Ini ya, di Pulau Sumatera ini. Ini kan Sumatera kayak titik iki nggih. Iki di sebelah selatan ya, sekitar sinilah yang dekat dengan Jawa itu Palembang ya. Nah, ini tempat apa namanya tadi, kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sedangkan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit? Majapahit. Kerajaan Majapahit di mana letaknya? Mojopahit. Sing ana mojo-mojoe kota iku endi rek? Mojopuro. Jawa Timur, Pak. Ya Jawa Timur, sing kota sing ana mojoe. Mojokerto. Ah, betul. Mekah. Ya. Mojokerto, Pak. Mojokerto, ya, di Mojokerto kerajaan Majapahit itu. Ya. Mojo kan di situ ada mojo-mojoan daerahnya, ono Mojo Agung, ya kan, Mojokerto. Ya. Mojokerto. Mojo Ngapit, ya. Di itu ya, jadi di Trowulan itu, ya, di Trowulan. Jadi kalau sampean ke Mojokerto, ya, nanti ada Trowulan, itu tempatnya, letaknya bekas-bekas kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya ini ya menerapkan agama Buddha, ya. Buktinya yaitu Candi Borobudur, ya, itu kan ada stupa-stupanya, ada patung Budanya gini ya. Ada patung Buddha ini, ya. Kemudian kerajaan Majapahit menerapkan agama Hindu. Ya.
Yang pertama muncul kerajaan Sriwijaya, kemudian ya sekitar abad 12-13 ini mulai mengalami kemunduran, ya termasuk juga Majapahit pernah menyerang Sriwijaya dan akhirnya Sriwijaya hancur. Kemudian Majapahit mengalami perkembangan yang pesat sampai abad ke-15. Tahun 1478, ada yang mengatakan tahun 1500, kerajaan Majapahit sudah mengalami konflik internal, juga akhirnya dapat dikalahkan oleh kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu kerajaan Demak. Demak. Ya. Demak. Ya, itu adalah kondisi bangsa Indonesia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut sini, ini kurang waktunya juga kurang sedikit. Tidak ada? Ada yang ditanyakan Perkawinan anak-anak? itu apa, Pak? Non? Apa? Perkawinan. Perkawinan. Napa ya? Oh anu ta, iki ta. Iki sing nggih. Nah, iki sekarang pun sing wau mboten enten sing takon nggih masalah kondisi bahasa Indonesia nggih. Sekarang kita pindah ke sini ini ya. Nah, proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui beberapa saluran perdagangan ya. Kemudian juga perkawinan. Ya ini ya. Perdagangan, perkawinan, kemudian pendidikan, kemudian politik, kemudian kesenian, dan terakhir tasawuf. Sampean takon sing apa? Perkawinan. Perkawinan itu ya, jadi kan masuknya Islam ada perdagangan, perkawinan. Lah perkawinan itu misalnya ya ada pedagang Islam dari Arab, teko India, teko Persia berdagang di Indonesia tapi sudah beragama Islam. Kemudian sini ketok ya wanita pribumi cantik-cantik tertarik. Nah, ya misalnya akhirnya dinikahi. Lah sebelum nikah kan berarti diislamkan dulu. Kalau sama orang harus sebaiknya kan diislamkan dulu, disyahadatkan dulu ya kan. Nah, berarti dimasukkan Islam terlebih dahulu yang wanita tadi. Ya, kemudian baru dinikahi. Setelah nikah kan berarti membentuk rumah tangga. Berarti bapak nih Islam, ibu Islam, nanti punya anak tentu saja yang akan dididik beragama Islam. Itu kalau satu keluarga, satu orang, asalnya kan satu orang yang Islam, pedagang tadi. Ya kan kemudian menikah dengan wanita pribumi yang asali agama Hindu, Buddha, ya dinamisme animisme ya kan. Ya kemudian dikawini beragama Islam, anak Islam, jadi keluarga Islam. Lah itu kalau satu orang, kalau dua orang, kalau tiga orang, nanti akhirnya jadilah ya masyarakat Islam. Nah, itulah proses masuknya Islam ke Indonesia melalui pernikahan, perkawinan. Contohnya, ya, contohnya misalnya, sampean tahu bapaknya Sunan Giri namanya siapa? Maulana Ishak ya. Ya, berasal dari Campa sana datang ke Belambangan. Ya, ke Belambangan itu di Banyuwangi, kerajaan Belambangan itu. Kemudian di sana dapat mengobati, akhirnya dinikahkan dengan putrinya Raja Belambangan, namanya Dewi Sekardadu. Ya. Akhirnya Dewi Sekardadu diajak masuk Islam ya kan, karena akan dinikahi oleh Maulana Ishak. Ya, kemudian punya anak Sunan Giri. Ya. Sunan Giri kan Islam juga dididik oleh Sunan Ampel. Jadilah keluarga Islam. Lah seperti itu. Itu contohnya pernikahan. Ada lagi yang bertanya? Waktunya kurang Tasawuf, Pak. 3 menit. Tasawuf, nggih. Tasawuf itu kan salah satu ajaran Islam tentang spiritualisme ya, tentang kebatinan. Islam itu kan ada 3 ajaran, nggih. Ada 3, 1 akidah atau tauhid, keyakinan ya, masalah keyakinan dalam hati itu ya, itu tauhid.
Ya, termasuk amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi, itu ya kan rukun iman, itu namanya akidah. Ya, kemudian yang kedua, ajaran Islam yang kedua tadi kan tiga ajaran Islam, ada akidah, kemudian ada syariah. Syariat terimplementasi dalam rukun Islam, syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, puasa, haji, ya, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasuma ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada 5 rukun Islam, itu syariah. Ya, terkandung dalam fikih itu hukum Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya ajarannya adalah tasawuf. Jadi ajaran Islam itu ada 3 macam. Ya, akidah, syariah, tasawuf. Apa tasawuf itu? Ya, tasawuf itu adalah ya segi spiritualitas ya orang Islam, yaitu ya bagaimana caranya orang Islam itu mendekatkan diri pada Allah, ya, secara batin, secara spiritual, bukan badannya yang dekat tapi jiwanya, ya, hatinya, batinnya. Lah itu nanti ya dipelajari dalam atau diajarkan dalam ajaran tasawuf. Nanti melalui tahapan-tahapan, orang tidak bisa langsung, ya kalau sudah takdirnya bisa langsung orang itu bisa jadi wali ya misalnya. Kalau enggak ya harus bertahap. Ya, bertahap. Pertama mungkin orang itu harus menjaga diri dari dosa-dosa kecil dulu dan dosa besar. Ya, kemudian bertambah sabar. Sabarnya tidak hanya sekedar sabar-sabar seperti kita biasa. Ya. Ya. Kemudian meningkat terus sampai akhirnya tingkat tertinggi adalah makrifat. Kalau orang sudah makrifat itu seperti para wali itu, ya, sudah bisa atau sudah dibukakan hatinya atau pengetahuannya, bisa mengetahui hal-hal yang mungkin akan terjadi yang tidak bisa seperti kita ketahui, seperti orang kita biasa ini, ya. Karena apa? Karena sudah mukasyafah, sudah terbuka antara dia dengan Allah. Oleh karena itu diberikan pengetahuan-pengetahuan yang belum terjadi, ya. Itu namanya ya sudah makrifat, ya. Itu dalam tasawuf. Lah bagaimana proses islamisasi dengan cara tasawuf itu? Yaitu misalnya saja kalau Syekh Hamzah Fansuri misalnya menggunakan ajaran-ajaran namanya Wihdatul Wujud, seperti Syekh Siti Jenar, Samsuddin As-Sumatrani itu menggunakan ajaran tasawuf melalui ya buku-buku, melalui puisi. Bahkan Hamzah Fansuri itu kan terkenal ahli sastra, ya, termasuk sastrawan Indonesia, penemu sajak AA itu kan Hamzah Fansuri, ya. Kemudian kalau misalnya para wali itu misalnya dengan karomahnya bisa menarik orang, ya, orang tertarik akhirnya masuk Islam atau mungkin akhirnya tobat, seperti halnya terjadi pada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan ketika entah mau pergi ke Demak atau datang dari Demak, itu kan di tengah alas, di tengah hutan, dirampok oleh Sunan Kalijogo. Saat itu belum tobat Sunan Kalijogo, namanya Brandal Lokajaya, ya, jadi perampok, dirampok, ya kan, ya. Akhirnya kemudian ya nanti ada penjelasan secara singkatnya, ya. Kemudian dirampok, setelah itu ya nanti ada penjelasannya waktu kita mempelajari wali-wali ini. Saya terangkan sedikit saja, ya, karena waktunya juga sudah habis. Jadi dirampok oleh Sunan Kalijogo, oleh Branda Lokajaya. Kemudian ya akhirnya kan Sunan Bonang itu menunjuk buah aren itu yang kelihatan menjadi emas itu, ya. Ya. Buah aren ya ditunjuk oleh Sunan Bonang itu seperti emas dilihatnya oleh Sunan Kalijogo, bahkan diambil itu jadi emas, ya. Padahal itu sebetulnya langkaling nih cara mengare, buah aren, langkaling itu, ya.
seperti emas. Lah, karena tertarik itulah akhirnya Sunan Kalijogo atau Branda Lukajaya Raden Mas Sahid tadi akhirnya tobat. Ya, ingin menjadi muridnya Sunan Bonang. Lah itu kan berarti proses islamisasi melalui jalur tasawuf karena kekaromahan dari Sunan Bonang. Ya. Waktunya sudah habis, sudah melebihi, ini sudah 3 menit ya kelewatan ya. Anak-anak, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang tentang teori-teori ya islamisasi di Indonesia ya. Tadi sudah sedikit saya sebutkan, ada teori Arab atau Mekah, teori Gujarat ya, teori apalagi Persia ya. Nanti kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Dan kita tutup dengan membaca Fatihah bersama-sama ya, dihidupkan mic-nya. Semoga kita selalu sehat, mendapat ilmu yang bermanfaat, orang tua kita juga mendapatkan rezeki ya untuk beribadah kepada Allah ya, untuk menuntut ilmu. Ya, kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan keluar dulu ya. Ini mungkin tadi yang belum di absen. Saya bacakan lagi, mungkin ada yang belum. Ini ada ndak Cahaya Aulia Ramadhani? Boten, Pak. Boten nggih. Boten, Pak. Dewi Antikasari. Hadir, Pak. Hadir nggih, mau gak ketulis nggih. Terus Faza Faidatus Sholihah. Hadir, Pak. Hadir, Man. Hadir. Hadir nggih. Pak. Nggih. Faza Faidatus Sholihah nggih, hadir. Terus Siti Usmayanti. Boten. Sri Dia Ayu Pitaloka. Hadir, Pak. Hadir. Terus Zahratul Mufida. Boten. Terus Zahratul Nafisa. Hadir, Pak. Hadir. Berarti yang tidak hadir ini 1, 2, 3. Hanya 3 ya. Cahaya Aulia Ramadhani, kemudian Siti Usmayanti dan Zahratul Mufida yang tidak hadir nggih. Nggih. Pun saged di live nggih.